Hai, selamat malam. Malam ini gue mau nerusin cerita tentang bagaimana gue ngejar pesawat dari Amsterdam menuju Roma gitu. Jadi sebelumnya kan rute perjalanan aku kan pernah aku ceritain ya. Rute perjalanan gue itu seharusnya kan dari Amsterdam menuju Paris, dari Paris terus ke Jerman, dari Jerman ke Roma, dari Roma nanti balik ke Amsterdam. Tapi karena sesuatu hal akhirnya rute ini dirubah gitu. Jadi gue karena setelah gue cek ternyata Amsterdam Roma itu kalau naik bis itu butuh sekitar 26 sampai 30 jam tergantung bisnya apa gitu. Nah, ini kan jarak tempuhnya terlalu jauh, akhirnya memutuskan waktu itu ada nggak ya tiket murah gitu, pesawat uh, dari Amsterdam menuju ke Roma gitu. Nah, waktu itu mikirnya gini, bisa saving time. Kalau misalnya naik pesawat kan sekitar 2 jam 15 menit gitu dibandingkan kalau naik bis gitu. Meskipun banyak kota-kota yang dilalui, tapi kayaknya terlalu makan waktu banyak banget. Nah, waktu itu akhirnya memilih untuk naik pesawat. Nah, waktu itu setelah cari-cari di Google, ternyata adalah pesawat yang harganya masuk gitu ya. Waktu itu dari Amsterdam menuju Roma itu harganya yang pukul 7 pagi dengan Vueling Airways ya itu sekitar 1,5 gitu. Sedangkan kalau naik bus ya, naik bus itu namanya Flixbus itu sama aja gitu ya. Jadi sekitar 26 sampai 30 jam harganya sekitar 69 euro kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 sampai 1,2 juta gitu. Jadi ya pikir-pikir kan mendingan naik pesawat, kita bisa saving time kan sampai 24 jam. Nah, tapi kendalanya sebenarnya ketika mengejar pesawat yang pukul 7 pagi nih, gue tuh harus tiba di bandara Schiphol itu pukul 7. Kalau pesawatnya pukul 7 pagi kan artinya pukul 5 pagi gue udah harus ada di sana. Kebayang kan kalau di uh, di bandara-bandara yang ada di Eropa itu banyak aturan-aturan lah ya sebelum masuk ke dalam pesawat itu, mulai dari pengecekan di X-ray-nya aja ya, makeup yang yang liquid itu dicek semua teliti banget, barang kita dibongkar satu persatu gitu ya. Tidak boleh bawa makanan yang dilarang gitu ya. Nah, itu ngebayangkan itu aja ya, paling tidak gue harus nyampe di bandara itu pukul 5 pagi gitu. Nah, dan gue itu waktu di Amsterdam itu nginep tuh di daerah Albert Albert Koolstraat gitu. Aduh, susah banget bahasa Belandanya. Nah, itu dari penginapan gue itu sebenarnya bisa dengan dua cara gitu ke bandara Schiphol gitu. Bisa dengan train ya, bisa juga dengan bis gitu. Cuman kalau naik bis itu sekitar 45 sampai 50 menit, kalau naik train itu hanya 8 sampai 10 menit gitu. Nah, kendalanya kalau aku mau naik train ya itu baru beroperasi paling pagi banget. Train di Belanda itu di Amsterdam itu baru pukul 5 pagi gitu. Sementara pesawat jam 7 harus tiba di bandara pukul 5, nggak mungkin kan. Akhirnya alternatif yang satunya adalah harus naik bis gitu. Nah, naik bis ini pun haltenya itu ternyata menurut Mbak Ade yang tempat aku nginap ini Mbak Ade ini sebenarnya orang Indonesia tapi nikah sama bule gitu ya. Nah, nanti gue ceritain di lain waktu kenapa gue kenal Mbak Ade dan nginep di rumahnya gitu ya. Nah, ini dia bilang dekat rumah ada itu bisnya gitu. Nanti kita lihat aja yang dari rumah nggak terlalu jauh. Jadi ada yang dia bilang dekat rumahnya, yang satu lagi dari Rijksmuseum. Kalau Rijksmuseum ini dari penginapan gue itu 10 sampai 15 menit. Nah, waktu itu karena gue baru balik itu ke penginapan ya, jam 12 malam, belum lagi pakai acara belum makan. Nah, waktu itu gue beli yang namanya hamburger sama Coca-Cola ya buat dimakan di kamar. Itu jam 12 nyampe, gue makan hamburger sama makan hamburger. Terus habis makan hamburger beres-beres kan, packing-packing, takut ada yang lupa. Nah, setelah packing-packing itu jam 1 baru tidur. Ketika jam 1 baru tidur,
jam 3 pagi gue harus bangun dan harus bangunin Mbak Ade gitu. Nah waktu gue coba setelah semua beres tidur hanya cuma 2 jam itu pakai pasang timer segala, coba gue WA Mbak Adenya ternyata nggak bangun-bangun gitu. Akhirnya gue samperin ke kamarnya, gue panggil kan, Mbak Ade ini gue udah mau jalan nih katanya. Akhirnya dia bangun dengan tergopoh-gopoh, kami akhirnya harus ke halte gitu. Belum lagi HP Mbak Ade ini lowbat gitu, jadi waktu mau ngecek mana haltenya atau jam berapa harus berangkat tuh lama juga gitu. Nah ternyata kami coba ke halte pertama, di halte pertama tanya ke orang-orang yang ada di sana, katanya ternyata bukan gitu. Nanti malah muter-muter nih kalau misalnya dari sini, lebih bagus yang dari Rijksmuseum. Ya akhirnya waktu itu kita pergi lagi tuh ke Rijksmuseum, mana udaranya dingin gitu ya, udaranya dingin gitu ya. Itu wah, jalan cepat-cepat lah begitu. Pokoknya jalan cepet-cepet banget tuh menuju Rijksmuseumnya. Sampai di Rijksmuseum itu pagi buta masih ramai orang tuh. Nggak ramai sih, ada beberapa anak muda itu yang foto-foto di depan Rijksmuseum itu yang ada tulisannya Amsterdam gitu. Nah di situ masih banyak orang foto. Nah waktu itu dibilang Mbak adiknya gini, ya udah Mbak, kalau mau foto aja dulu, nanti aku tanyain ke haltenya sana jam berapa tuh bisnya katanya. Akhirnya sementara dia lagi nanyain orang di halte bis yang di dekat Rijksmuseum itu jam berapa yang ke bandara. Nah gue foto-foto lah tuh di situ di depan Rijksmuseum yang ada tulisannya Amsterdam itu. Bayangkan pagi buta foto-foto di situ. Terus nggak berapa lama Mbak adiknya datang, Mbak Nur katanya, ini ada nih bisnya sebentar lagi, 10 menit lagi. Ya udah kalau mau foto dipuasin aja dulu. Nah akhirnya waktu itu Mbak Ade coba motoin gue. Walaupun aku bilang blur sih ya hasilnya ya. Begitu udah selesai kita terburu-buru tuh ke halte. Waktu nyampe di halte nggak berapa lama datang tuh bisnya. Terus tanya, ini bener nggak ke Bandara Schiphol ya? Berapa lama waktu tempuhnya? Dia bilang sekitar 50 menit gitu. Oh berarti oke lah. Waktu itu udah pukul 4, kalau nggak salah pukul 4:15 atau berapa, pukul 4 something lah gitu ya. Nah udah setelah masuk di bis udah lega lah itu, karena kalau udah naik di bis kan tinggal menuju bandaranya. Nah nanti di bandaranya aku tinggal muter-muter aja nyari di mana tuh tempat check-in Vueling Airways-nya gitu. Bener sih 50 menit nyampe. Terus gue jalan tuh menuju ke area check-in-nya Vueling Airways-nya, dan di sana orang udah banyak ngantri. Dan seperti biasa antrean tuh lama dikarenakan mereka harus ngecek satu persatu isi tas orang, termasuk makeup yang dibawa. Itu pokoknya tas yang kita bawa itu benar-benar dicek satu persatu. Mereka teliti banget sampai bolak-balik gitu. Tas kecil kita itu dibongkar sama mereka untuk ngecek barang-barang yang kita bawa, termasuk handphone, makeup, makanan. Untung gue pada saat itu nggak ada bawa makanan gitu, jadi memang makeup juga udah dimasukin ke koper gitu. Jadi di tas kecil sendiri nggak ada gitu. Jadi sampai Mbak Ade bilang, aduh lain kali Mbak Nur itu kalau misalnya naik pesawat jangan ngambil pesawat yang pagi banget gitu, jadi kayak tergopo-gopo gitu, terus agak susah gitu ya. Untung gak ada Mbak Adenya, kalau gue sendiri kayaknya rumit banget. Gue pikir tuh mau ke bandara gitu ya, kalau kita pas nginep gitu kan jam 12 malam kita selesai nginep terus paginya berangkat gitu, itu kan kayak nggak puguh gitu tidurnya gitu. Jadi lumayan ekstra usaha lah ya waktu itu yang mau berangkat ke rumahnya gitu. Itu aja sih, aduh gitu. Tapi itu pengalaman yang unik banget yang nggak bisa gue lupain. Dan gue juga makasih banget sama Mbak adiknya yang udah meluangkan waktu pagi-pagi bangun hanya untuk nganterin gue dari penginapan sampai ke Rijksmuseum. Itu pakai acara lari-lari juga, itu takut ketinggalan bis gitu. Itu aja sharing dari gue, mudah-mudahan suka dengan ceritanya. Makasih banyak, bye, love you.